مخرج صدق وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا ولا يزيد الظالمين إلا خسارا صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sadaqallahul azim, sadaqallahul azim, sadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Hadirin undangan yang berbahagia, menuju acara yang ketiga, sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama akan disampaikan oleh Ketua Penitia acara Haflah Tasyakur Khatmil Quran ke-17 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Muqarrabin, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Ahmad Mujtaba Al-Fajar. Kepadanya dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa afhamana min ulumi ulama'ir rasikhin. Wassalatu wassalamu ala man nasakhal adyana al-kafarah wa ala alihi wa sahbihi alladzi kanu yatamassaku bi syari'atihi salihin. Amma ba'du. Hadratal mukarramin, para alim ulama, para kiai, para habaib, wabil khusus al-mukarram Bapak Kiai Haji Mu'tasim Billah SK MPDI bin Kiai Haji Muhammad Mufid Mas'ud selaku pengasuh Pondok Pesantren Sunan Pandan Aran Yogyakarta, dan yang kami muliakan serta kami harapkan barokah manfaat ilmu dan doanya pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putra Putri Al-Muqarrabin beserta zuriya, para alim ulama dan habaib yang selalu kami ta'zimi, dan segenap tokoh masyarakat. Kepada bapak-bapak pejabat Muspika Kecamatan Lawang, wabil khusus Bapak Dr. Randes Eko Wahyudi Widodo MSI selaku Camat Kecamatan Lawang, Bapak Kapten Wahyudi Siswanto selaku dan Ramil Kecamatan Lawang, Bapak Kompol Gaguk Sulistyo Budi selaku Kapolsek Kecamatan Lawang, Bapak Henry Wurokusumo SH.MH selaku Komandan Mayor CPM, Bapak Arif Sukmawanto SH.MM selaku Lurah Desa Turirejo, dan kepada para bapak ibu wali santri serta seluruh undangan yang kami hormati. Tak lupa kepada pihak-pihak terkait yang mendukung terselenggaranya acara pada pagi hari yang berbahagia ini. Pertama, marilah kita bersama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang hanya berkat hidayah dan inayahnya kita dapat menghadiri acara haflah tasyakuran khatmil Quran yang ke-17, sekaligus bersilaturahim dengan pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putra Putri Al-Muqarrabin dan segenap ulama dan habaib yang hadir pada pagi hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan perkumpulan kita bersama merupakan awal kumpulnya kita di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya, salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karenanya hanya dengan risalah beliaulah kita dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil, yakni ad-dinul Islam. Yang ketiga kalinya kami ucapkan beribu-ribu terima kasih dan penghormatan yang setinggi-tingginya kepada Bapak Pengasuh beserta zuriyah yang selalu memberi nasihat dan bimbingan serta mempercayakan kepada kami dalam mengemban amanat yang telah diberikan kepada kami. Bapak Camat dan Bapak Lurah Desa Turirejo beserta aparaturnya yang telah memberikan bantuan serta fasilitas sehingga dapat terselenggaranya acara ini. Dan terima kasih kami sampaikan juga kepada warga Kecamatan Lawang umumnya, wabil khusus warga Tawangsari dan sekitarnya atas partisipasi dan bantuan dan dukungan kepada kami. Tidak lupa kepada semua pihak yang tidak mungkin kami sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat dan terima kasih kami dalam pertemuan ini yang langsung maupun tidak langsung telah membantu kami baik berupa finansial serta sarana maupun yang lainnya. Para hadirin dan tamu undangan yang kami hormati, dalam kesempatan ini perkenankanlah kami selaku perwakilan ketua panitia dan mewakili segenap panitia haflah tasyakuran khatmil Quran yang ke-17 Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putra Putri Al-Muqarrabin pada tahun ini. Rabu tanggal 3 April 2019, pembukaan acara tasyakuran khatmil Quran yang ke-17 dimulai pada jam 9 pagi yang dibuka langsung oleh Bapak Pengasuh Pondok Pesantren Al-Muqarrabin dan diikuti oleh khotimin dan khotimat
beserta seluruh santri dan dihadiri oleh Bapak Arif Sukmawanto SHMM selaku Lurah Desa Turirejo, Bapak Agus selaku perwakilan Kapolsek Kecamatan Lawang, perwakilan Denpom Diviv 2 Kecamatan Lawang, serta diramaikan oleh grup marching band dari Pondok Pesantren Al-Mustaqim Kecamatan Lawang dan juga barisan Paskibraka dari SMKN 1 Purwosari yang merupakan bantuan dari Bapak Haji Yono selaku wali santri dari Ananda Salsabila. Kemudian dilanjutkan dengan pembukaan simaan Al-Quran bil hifdzi oleh Bapak Pengasuh diikuti santri khotimin wal khotimat yang dimulai ba'da Isya. Kamis tanggal 4 April 2019, simaan Al-Quran oleh khotimin dan khotimat sekaligus doa dan penutupan acara simaan khotimin wal khotimat. Jumat tanggal 5 April 2019, simaan Al-Quran 30 juz oleh alumni, dilanjutkan dengan pembacaan Dalailul Khairat, diteruskan dengan pembacaan Ratibul Haddad dan Asmaul Husna, dan pembacaan sholawat Maulid Ad-Dibaiyah oleh Hadrah Muqarrabin. Sabtu tanggal 6 April 2019, sholat subuh berjamaah, pembacaan Wirdul Latif, dilanjutkan dengan prosesi penyematan pemberian ijazah Al-Quran khotimin wal khotimat. Mudah-mudahan seluruh agenda kegiatan yang diakhiri pada hari ini dicatat sebagai amalan ibadah serta mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Di balik semuanya, walaupun dalam pelaksanaan ini kami berserta teman-teman santri dan panitia sejak jauh-jauh hari telah mempersiapkan serta pikiran kami demi kesuksesan acara ini, kami sadar di dunia ini tidak ada yang sempurna. Begitu juga dengan kami yang merupakan manusia biasa, tak luput dari kesalahan dan dosa. Oleh karenanya, kami mewakili segenap panitia dan keluarga besar Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Al-Muqarrabin mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, sekaligus kami menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas kehadirannya. Selanjutnya, kami sampaikan beberapa informasi sekaligus memohon doa bahwasanya pada tahun ini keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muqarrabin alhamdulillah insyaallah diberi kesempatan menjadi tamu Allah pada tahun 2019 ini. Beliau adalah Abah Haji Muhammad Ibrahim bin Ammari bin Shalih bin Salim beserta Ibu Siti Halimah binti Yusuf bin Ismail, Bapak Suyanto bin Bapak Juri beserta Ibu Siti Khadijah binti Haji Yusuf bin Ismail, juga Bapak Agung Budi Rahyono bin Mulyo beserta istri Ibu Yuliana Paramita binti Bapak Haji Ardi Aminullah. Semoga selalu diberi kesehatan dalam kembali ke tanah air dengan selamat serta memperoleh gelar hajjal mabruran sya'yan masyuran. Amin amin ya rabbal alamin. Beribu terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ustadz Muhammad Irham yang telah melaksanakan akikoh putrinya yang ketiga yang bernama Hasna Sofuro yang telah dilaksanakan di Pondok Pesantren Al-Muqarrabin. Dan yang terakhir kami informasikan Pondok Pesantren Al-Muqarrabin insyaallah akan memberikan dan membacakan ijazah Dalailul Khairat dan pengajian kitab At-Tibyan fi Adabi Hamlatil Quran, serta kami umumkan bagi para santri dan wali santri bahwa dimulai libur tanggal 7 April 2019 dan aktif kembali pada tanggal 20 April 2019, dan libur pada bulan Ramadan dimulai pada tanggal 20 Ramadan 1440 Hijriah dan masuk kembali pada tanggal 15 Syawal 1440 Hijriah. Kiranya hanya ini yang dapat kami sampaikan. Namun sebelum kami mengakhiri sambutan ini, kami mohon doa daripada para hadirin semuanya. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan bersama, dan semoga Bapak Pengasuh beserta keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala.
Amin amin ya rabbal alamin. Akhirnya semoga Allah mencatat amal kita sebagai amalan saleh dan kami akhiri sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan kami. Wabillahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah. Tsumma assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Adapun sambutan yang kedua akan disampaikan oleh pengasuh Pondok Pesantren Tahfidzul Quran Putra Putri Al Muqarrabin, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Abah Haji Muhammad Ibrahim Amari. Kepada beliau dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an wa syarrafana bihifdhihi wa tilawatihi wa ta'abbadana bitadabburihi wa dirasatihi wa ja'ala dhalika min a'zami ibadatihi. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له دلت على وجوده المصنوعات وشهدت بجماله وكماله وجلاله وعظمته الآيات البينات وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله القائل فيما يرويه عن رب العالمين من شغله القرآن وذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه الذين حازوا درجة العليا في حفظ القرآن والعمل بشروطه وآدابه. أما بعد. Al-Mukarramin, para alim ulama, para umara, Al-Mukarramin, ashabis siyadah, para habaib, wabil khusus Asy-Syaikh Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Ba'abud yang telah membergai Pondok Al-Muqarrabin, Asy-Syaikh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Basri Alwi,
Al-Mukarram Ad-Doktor Ibn Al-Garim Kiai Haji Mu'tasim Billah Al-Mukarram Kiai Haji Abuya Nur Hasan bin Kiai Haji Abdul Latif Al-Mukarram Kiai Haji Baydawi Singosari Al-Mukarram Kiai Haji Anas Basori Al-Mukarram Kiai Haji Mudhafi Blitar, dan juga Al-Mukarram Kiai Haji Muhajir Samsuri. Alhamdulillah tadi juga dirawui dan didoai oleh Kiai Haji Abdul Khalik Samsuri, pengasuh Pondok Salafiyah Singosari. Al-Mukarram insyaallah Al-Habib Abi Bakar Wa'bud Habib Abdul Hadi insyaallah guru kita Al-Ustaz Al-Habib Saleh Al-Attas insyaallah Habib Alwi Al-Haddad Habib Muhsin Al-Haddad insyaallah, dan juga para habaib, para kiai yang tidak sempat saya sebutkan, namun tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kita kepada beliau-beliau. Juga tidak saya lupakan Bapak Muspika Kecamatan Lawang, Bapak Camat Kecamatan Lawang beserta jajarannya, Bapak Komandan CPM yang diwakili Bapak dan Ramil dan jajarannya, Bapak Kepala Kapolsek beserta jajarannya, dan juga tidak saya lupakan Ketua Surya Nahdlatul Ulama Kecamatan Lawang dan juga Ketua Tansid serta jajarannya, Nahdlatul Ulama Kecamatan Lawang. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali santri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu tamu undangan, dan juga tidak saya lupakan bapak-bapak panitia haflah tasyakur khatmil Quran yang ke-17. Begitu juga insyaallah ibu-ibu insyaallah yang bagian insyaallah membantu insyaallah baik itu konsumsi dan lain sebagainya insyaallah, mulai kemarin hari Rabu hingga sampai hari ini insyaallah tidak ada henti-hentinya, tidak ada henti-hentinya. Begitu juga warga masyarakat Tawangsari yang sangat-sangat saya banggakan dan saya cintai, insyaallah semuanya antusias mendukung insyaallah dengan adanya tasyakur khatmil Quran pada hari ini, dan juga kepada insyaallah teman-teman santri insyaallah yang mulai kemarin diadakan khatmil Quran bil hifzi, dan juga teman-teman santri yang masih ada di sini insyaallah semoga insyaallah amal kalian semuanya dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala dengan balasan yang sempurna dunia hingga sampai akhirat, teriring doa jazakumullah khairal jaza dunyan wa akhirah, Allahumma amin.
Hadirin wal hadirat rahimakumullah, perlu saya sampaikan yang pertama, kami haturkan sugeng rawuh dumateng ngarsa panjenengan sedaya ingkang pundi panjenengan sedaya sampun kersa rawuh bergahi wonten ing Pondok Tahfidzul Quran Al-Muqarrabin ngriki. Mila saking menika atas pengorbanan panjenengan, ngorbanaken wekdal panjenengan, pekerjaan panjenengan, aktivitas panjenengan, lan sanesipun tenaga pikiran, begitu juga saya sampaikan kepada para wali santri dan warga masyarakat Tawangsari yang telah mendukung, mendoakan, membantu, baik doa dan lain sebagainya. Semoga sekali lagi Allah yang membalasnya, dan saya sampaikan jazakumullah khairal jaza fid dunya wal akhirah. Dan juga kami sekeluarga beserta teman-teman santri, apabila kami menerima kerawuhan panjenengan semuanya, kehadiran panjenengan semuanya, banyak sekali hal-hal yang kurang berkenan di hati panjenengan semuanya. Dengan rendah hati kami sekeluarga mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, alhamdulillah berkah doa para ulama, para habaib, para masyayikh, di tahun ini Pondok Al-Muqarrabin telah mengkhotami putra putri santri Al-Muqarrabin sebanyak 35. Oleh karenanya saya sangat insyaallah mohon doa semoga ilmu khususnya tahfidzul Quran, hafalan Al-Quran yang telah Allah anugerahkan kepada mereka insyaallah benar-benar manfaat, barakah fid dini wad dunya wal akhirah, dan diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjaga hafalannya insyaallah, untuk bisa menjaga hafalannya ila akhiril umri, ila akhiril umri. Allahumma amin. Itulah harapan Al-Muqarrabin. Hadirin wal hadirat, tanpa doa dan ikhtiar setelah usaha, apa yang menjadi usaha dan rencana Pondok Pesantren Al-Muqarrabin, saya yakin tidak akan mungkin bisa berhasil dengan sempurna, tidak akan bisa berhasil dengan baik. Oleh karenanya sekali lagi kami sekeluarga sangat berharap berkah dan doa para habaib, para alim ulama, para masyayikh, para ibu-ibu nyai, para hadirin hadirat semuanya, dan juga dari warga Tawangsari yang saya cintai dan saya banggakan. Hadirin al hadirat rahimakumullah, inilah sekelumit yang bisa saya sampaikan insyaallah. Semoga ada guna dan manfaatnya. Ini juga saya mohon doa. Ini Al-Muqarrabin ini masih bangun masjid ya, seluas 27 kali 27. Bangunan masih sekitar 60%. Insya Allah dilanjutkan nanti kalau sudah dari Haramain ya. Dari Haramain insya Allah ini akan dilanjutkan kembali. Semoga insya Allah Allah memberi kemudahan
kemanfaatan, keberkahan masjid yang sedang dibangun. Saya kasih nama Masjid Nurul Quran. Ya. Di sini Al-Muqarrabin yang memberi nama adalah guru saya sendiri, yaitu Mbah Kiai Mufid Mas'ud rahimahullah. Ya. Ini terletak di Desa Pare, Purwodadi, Kabupaten Pasuruan. Dari sini kurang lebih 4 kilo. Hadirin wal hadirat, yang saya hormati, ini tadi juga ada tamu dari Lampung, yaitu Bapak Ustadz Harsono, Dr. Bapak Ustadz Harsono Lampung beserta ibu dan juga santri-santrinya tadi malam ini minta guru dari sini. Beliau mendirikan pondok tahfidzul Quran plus lembaga formal, ya, di Bandar Lampung, sudah berjalan kurang lebih 6 tahun ini, ya, milik guru dari sini, ya. Namanya pondoknya Miftahul Jannah. Ya, semoga insyaallah semuanya, begitu juga teman-teman alumni yang sedang membangun dan mendirikan pesantren, mengajar santri-santrinya, semoga semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, berkah Al-Qur'an, syafaat Sayyidil Anam, ridha Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Itulah sedikit yang saya bisa sampaikan. Billahi taufiq wal hidayah war ridha wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Sambutan yang ketiga, sambutan atas nama wali santri Pesantren Tahfidzul Quran Putra Putri Al-Muqarrabin yang akan disampaikan oleh Ustadz Ahmad Mudhofi SAG MHI yang merupakan ayah dari Ananda Mahinuddin Arwani Nurfauzi asal Kanigoro, Blitar. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzalal Qur'an ala khairi khalqihi wa mustafa wa nasakha bi ahkamihi sariral kutubis samawiyyat sabiqah wa annahu al-kitabul wahid alladzi daminallahu salamatahu minat tabdili wa taghyiri wa naqsi wa ziyadah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd.
Hadratal muhtaramin, para kiai, para ibu nyai, para sesepuh, para bini sepuh, para habaib, wabil khusus panjenenganipun Romo Kiai Haji Ibrahim Amari, orang tua kami, orang tua kita semua, panjenenganipun Romo Kiai Haji Dr. Kiai Haji Mu'tasim Billah bin Kiai Haji Mufid Mas'ud, guru kami, guru kita semua, panjenenganipun Romo Kiai Haji Abuya Nur Hasanuddin bin Abdul Latif, Bapak Camat, Bapak Dan Ramil, Bapak Kapolsek ataupun yang mewakili, Bapak Ibu hadirin hadirat, segenap wali santri, anak-anakku semua, anak yang sholih sholihah rahimakumullah. Pertama, tiada untian kata kecuali syukur alhamdulillah, yang mana percikan nikmat karunia ilahi senantiasa membasahi segenap jiwa kita. Taufik, hidayah dan inayahnya senantiasa mengalir kepada kita, sehingga pada siang hari ini kita semua sempat dan dapat untuk hadir di majelis dalam rangka majelis tasyakur khatmil Quran dalam keadaan sehat wal afiyah, tiada suatu alal apapun. Mudah-mudahan majelis yang terselenggara pada pagi hari ini senantiasa ijabah dan insyaallah ijabah. Majelis khatmil Quran yang diamini 60.000 malaikat, insyaallah ijabah yang dibarengi ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kedua kalinya salatullah wa salamuhu semoga senantiasa terlimpah kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah pahlawan revolusioner dunia yang mampu membuka alam dunia ini yang penuh dengan kabut-kabut kezaliman, kabut-kabut kemunafikan menuju alam yang penuh dengan bunga-bunga keharuman, yakni ad-dinul Islam. Semoga kita dalam menghadapi alam akhirat nanti senantiasa berada di bawah payung dan panji-panji kebesaran syafaat beliau Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ketiga kalinya aku syukran jazilan ila ra'isul jalsah alladzi qad fawwadanil waqta wal makan fil fursatil jamilah. Para masyayikh, para habaib, Bapak, Ibu, hadirin hadirat, anak-anakku semua, anak sholih sholihah rahimakumullah. Mohon maaf, sebenarnya disposisi saya saat ini adalah sebagai wali santri dari salah satu santri khotimin. Akan tetapi sesuai dengan permohonan segenap panitia yang sudah direkomendasikan oleh Romo Kiai, sesuai dengan surat permohonan tertanggal 13 Maret 2019, kami dimohon untuk menyampaikan sepatah dua patah kata atas nama sambutan wali santri. Akan tetapi kami belum sempat untuk berkomunikasi, belum sempat untuk berkoordinasi dengan segenap wali santri. Oleh karena itu, melalui mimbar yang mulia ini, kami mohon izin kepada semua wali santri, kami mewakili panjenengan. Dan mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tidak jauh dari harapan para segenap wali santri. Para masyayikh, para habaib, para bapak, ibu, hadirin hadirat, anak-anakku semua, anak yang sholih sholihah, bil iktifa wal ikhtisar, mewakili segenap wali santri dengan segala kerendahan hati dan tawadhu kami yang amat sangat dalam, menghaturkan, mengucapkan, menyampaikan banyak-banyak terima kasih khususnya kepada Romo Kiai Haji Ibrahim Amari. Beliau yang telah membimbing, baik membimbing secara lahiriah, lebih dari itu membimbing secara batiniah, sehingga putra-putri kami yang tadi subhanallah sudah disebut saat ini adalah menghatamkan 35 santri. Masya Allah, luar biasa. Kami menoleh kepada Romo Kiai Haji Mu'tasim Billah, subhanallah, yang menghatamkan 35 santri. Atas berkah panjenenganipun ingkang sampun keroyo-royo mbucal wekdal ngentengaken salira ngatingalaken katresnan, waktunya 24 jam untuk putra-putri kami. Kami hanya bisa mengucapkan jazakumullah ahsanal jaza. Mudah-mudahan amal beliau, perjuangan beliau oleh Allah
senantiasa dibalas yang baik dan sebaik-baiknya. Kami Masya Allah membayangkan betapa beratnya menghatamkan santri 35. Kami sendiri merasakan mendampingi santri yang program tahfidz hanya hitungan jari. Masya Allah betapa berat tanggung jawabnya. Romo Kiai Haji Ibrahim Amari saat ini menghatamkan 35 santri. Mudah-mudahan santri yang dihatami menjadi santri yang benar-benar hamil Quran, mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, atas nama wali santri, andai kata seandainya putra putri kami selama belajar, selama mengaji, selama thalibul ilmi di pondok pesantren Tahfidzul Quran Al-Muqarrabin sini ada suul adab, kurang tawadhu, ada salah, pasti banyak kesalahan. Kami selaku wali santri wajib memohon maaf kepada Romo Yai. Dengan itu insya Allah putra putri kami Qurannya akan berkah yang dibarengi ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kami mewakili wali santri sesuai dengan dawuh Romo Kiai tadi. Kami berikrar dan mohon doa restu kepada para habaib, para masyayikh. Kami siap untuk mendampingi, mengawal sesuai dengan kemampuan kami untuk menjaga Al-Quran yang sudah dikaji di sini, baik dengan cara al-jam'u fil qulub wasudur ataupun al-jam'u fis suha'i wasudur. Insya Allah dengan demikian mudah-mudahan Al-Quran pada putra putri kami senantiasa dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin hadirat, para masyayikh, selanjutnya mewakili dari wali santri. Bolehlah orang mendefinisikan tentang pendidikan ini dan itu. Sering saya sampaikan kepada para mahasiswa-mahasiswi kami, pendidikan bisa berhasil apabila ada keseimbangan antara moralitas, intelektualitas dan ritualitas. Ya'idu bil ilmi wal amal wal riyadah. Maka pendidikan akan bisa berhasil. Dan alhamdulillah putra putri kami di sini dididik yang pertama adalah moralitas. Masa kecil kami segenap wali santri tidak begitu pintar, tapi alhamdulillah akhlaknya baik, moralnya baik, menghantarkan menjadi kita semacam ini menjadi orang-orang yang benar. Saat ini intelektualitasnya tinggi, banyak anak-anak yang pintar tapi tidak benar. Harapan kami sebagai wali santri kepada Al-Muqarrabin dan kami masukkan ke Al-Muqarrabin ini menjadi anak dan santri yang benar dan pintar, seimbang antara moralitas dan intelektualitas. Yang ketiga adalah ritualitas. Alhamdulillah putra putri kami di sini 24 jam oleh Romo Kiai dibimbing, didampingi, diarahkan untuk ritualitas. Ritualitas yang baik salah satunya adalah tahlil Quran. Dengan membaca Al-Quran insya Allah hati putra putri kami menjadi jernih. Ilmu adalah nur, sehingga Allah di dalam mentransformasi ilmu sangat cepat sekali. Barokahnya ritual yang dibimbing oleh Romo Kiai Haji Ibrahim Amari. Sekali lagi mohon doanya para habaib, para masyayikh, mudah-mudahan putra putri kami menjadi anak yang solih solihah, ahli Quran, hamilul Quran dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya sebagai bentuk syukur kami ikrarkan, kami bangga dan bersyukur kepada Allah. Putra putri kami mengaji di pondok pesantren Al-Muqarrabin ini bisa bercium tangan, berjabat tangan kepada guru-guru Al-Quran yang sanadnya nyambung ila Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga Al-Quran yang mempunyai energi yang kuat. Dengan energi yang kuat itulah insya Allah akan dirasakan oleh putra putri kami kenikmatan, kelezatan daripada Al-Quran. Dan siang hari ini ditandai dengan majelis tasyakur yang hadir banyak Masya Allah para masyayikh, para habaib. Putra putri kami bisa cium tangan kepada para kiai, para habaib. Dumateng Romo Kiai Haji Ibrahim Amari, panjenenganipun Romo Kiai Haji Mu'tasim Billah. Mohon doanya mudah-mudahan mata hati yang nyambung kepada Rasulullah menghantarkan kepada putra putri kami menjadi anak yang solih solihah. Yang paling terakhir, marilah wahai segenap wali santri, anak-anakku yang solih solihah,
Kita doakan mudah-mudahan Kiai Haji Ibrahim Amari, panjenenganipun Kiai Haji Mu'tasim Billah, para habaib, para masyayikh oleh Allah diberikan umur yang panjang ya Allah, kesehatan, kekuatan lahir batin ya Allah, sehingga masih menghantamkan Al-Quran kepada putra-putri kami selanjutnya. Dan kami mohon doa restu kepada para masyayikh, para habaib, para kiai, mudah-mudahan putra-putri kami menjadi generasi-generasi Qurani, menjadi generasi-generasi penjaga ahlu sunnah wal jamaah, menjadi generasi-generasi penjaga NKRI, menjadi generasi-generasi penjaga Pancasila bibarokatil Quran, bibarokatil Quran, bibarokatil Quran. Zayyinna ya Allah bizinatil Quran, syarifna ya Allah bisyarafatil Quran, akrimna ya Allah bikaramatil Quran, albisna ya Allah bikhilnatil Quran. Allahumma ansur warham biladun Indonesia ya Allah bibarakatil Quran. Ridhoka ya Allah, ridhoka ya Allah, ridhoka ya Allah. Amin amin ya mujibah du'a isain. Wallahul muwafiq ila aqwamit thawariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Sambutan yang keempat, sambutan dari Habib Muhammad bin Ais bin Syahab, mewakili ulama dan tokoh masyarakat Kecamatan Lawang. Kepada beliau dihaturkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmani arsala bil huda wa dini haqqin mustafahu ahmada. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan taghfiru biha jami'ad dhunub wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ina wa man bihadihi muqtada. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para habaib, para alim, para sesepuh ingkang mugi-mugi diparingi panjang umur selamat oleh Gusti Allah. Karena para alim, para sesepuh, para ulama, para habaib niki termasuk tempat ditumurunaken kathah rahmat oleh Allah kepada beliau-beliau, karena uripe didamel untuk menyampaikan apa sing disampaikan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka mugi-mugi para habaib, para alim saged diparingi oleh Allah lancar sedaya hajate. Lan para alim sedaya diparingi lancar dakwahe dan ugi diparingi panjang umur dalam keadaan sehat wal afiat. Amin ya rabbal hadirin hadirat, calon penghuni swargane Gusti Allah. Ingkang mugi sing rawuh siang nika sing sudah mulai keroncongan wetenge ndang berangkat umroh sedaya, ndang berangkat haji sedaya. Amin ya rabbal alamin. Kula teng mriki hanya nuruti napa sing ditedhi oleh Yai Ibrahim. Mboten angsal tiyang niku ngelek-ngelekno awake ning ngarepe wong liya. Nek terus Imam Hasan Al-Basri, man dzamma nafsahu indal malak faqad madahahu wa dzalika min alamatir riya. Sapa wong ngelek-ngelekno awake, kula mboten pantes, kula niki elek, kula niki mboten. Jare Imam Hasan Basri ngoten niku malah tambah nggarai wong liya ngelem awake. Jare hadirin ngaten, tawadhu iku mangkat. Lah akhire ngelem, Pak. Dadi sing ngeruh mboten pantese kula niku sing nemen niku Gusti Allah. Dadi kula teng mriki mek nurut mawon napa sing ditedhi oleh Yai Ibrahim. Semoga angsal barokah beliau. Niki Yai Ibrahim adalah para ulama niki sing biasa nyampekno ilmu agama, nyampekno napa sing saking Kanjeng Nabi, mugi-mugi diparingi istiqomah. Karena niki lakonan sing mboten wonten dhuwure ngajar mboten wonten. Dhuwure ulama niku mboten wonten.
nabi. Makanya Nabi dawuh al ulama warathatul anbiya, pewaris Pak, pewaris. Jadi nuwun sewu jenengan para ulama niki sing duwe santri niki sing terus Kanjeng Nabi khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Para ulama niki sing paling apik menungso terus Nabi Muhammad khairukum paling apike awakmu. Lah niki mesti teng wing niku kuatah. Para asatid guru madrasah sampai teng wit-witan niku nggih sedereng mudhun. Niki sedaya pasti akeh murid nggih napa nggih? Lan temburi-mburi niku ustazah sing apal Quran nggih kadang nggih napa mboten? Ustaz sing ngajar madrasah kadang-kadang niku papane niku wis rada mencel ngeten. Dampar niku wis merubuh. Iku dampar nuwun sewu perabotan sing luwe disenengi Nabi Muhammad timbangane perabotan tiang pejabat sing magrong-magrong. Allahumma sholli ala Muhammad. Dampar sing digawe Al-Qur'an diajarno teng mriku jauh lebih dicintai Nabi Muhammad timbangane montori para pejabat. Sepedai asap sing nuwun sewu RC Bravo katik beluk niku sak kampung. Luwih dicintai Nabi Muhammad daripada montor gilape para pejabat. Lah niki para ulama niki nuwun sewu paling mulyane menungso terus Nabi Muhammad. Mugi-mugi diparingi selamat sedaya. Sing kula panjenengan sedaya termasuk santri saged katut fit dunya wal akhirah. Nek wonten kelepatan kula disepunten ingkang kathah nggih atas kesalahan dan mungkin lancange ucapan kula dan mugi-mugi napa sebade disampaikan guru kita Ustaz Hasanuddin mangke saged maringi manfaat. Amin ya rabbal alamin. Sebagai santri kula niki dan para hadirin sedaya sing mengaku santri monggo sak mangkin baca Fatihah untuk guru-guru niki, para ulama, para habaib. Ayo dibaca Fatihah. Ojo gurune dijaluki donga terus, yai sampean ndongaaken. Lah kapan awak iki ndongakno? Mereka beliau-beliau juga butuh ditungakno. Lak ngoten nah. Ayo saiki sing ngrasa santri ulamane pun masyaallah. Monggo saiki kula panjenengan sedaya niki para ulama sing teng ngajeng niki didongakno cek lancar sedaya hajate. Dikabulno sedaya amale dan diparingi panjang umur dalam keadaan sehat walafiat khususipun Ustadz Ibrahim wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Jazakumullah khairan katsiran ngapunten ingkang kathah mugi-mugi Allah ngabulaken hajat panjenengan sedaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih. Hadirin undangan yang kami hormati, tibalah kita pada acara inti pada pagi hari ini, yaitu Mau'idhah Hasanah. Adapun Mau'idhah Hasanah akan disampaikan oleh Al-Mukarram Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin bin Abdul Latif selaku pengasuh Yayasan Pondok Pesantren Darus Sa'adah Gubuk Laka Poncok Sumo Kabupaten Malang. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sing wingking mboten pati jawab, rupine pun ngantuk rupine. Ngantuk napa kotake sing telas, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi faj'al mujtama'na ghayatu husnul khitami wa'tina ma qad sa'alna min 'atayakal jisami wa akrimil arwaha minna bi liqa khairil anami wa bighil mukhtara 'anna min salatin wa salami
يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. الحمد لله الذي بذكره ذكره الذاكرون وبشكره شكره الشاكرون وعلى واسع جوده أمل المؤملون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تنجينا يوم يبعثون. وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الصادق الأمين المأمون. اللهم صل وسلم وكرم ومجد وعظم وترحم على سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وعظيمنا ونور قلوبنا ومنقذنا ومولانا محمد صلاة تفتح لنا بها أبواب الرضا والتيسير وتغلق عنا بها أبواب الشر والتعسير وتكون لنا بها وليا ونصير. أنت ولينا ومولانا نعم المولى ونعم النصير. كلما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. أما بعد حضرات الحبائب الأعزاء والعلماء الأجلاء, para habaib, tanpa mengurangi rasa ta'zim, banyak yang hadir di majlis yang mulia ini. Mudah-mudahan ini pertanda majlis yang qabul indallahi wa rasulihi sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama wajib kita cintai karena kecintaan kita kepada datuknya junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Para ulama, utamanya kepada Mudirul Ma'had Tahfidul Quran Al-Muqarrabin, panjenenganipun Romo Kiai Haji Ibrahim Amari dan para kiai yang lain, Kiai Mu'tasim, yang mudah-mudahan beliau-beliau diberikan sehat walafiat oleh Allah Subhanahu wa taala. Matta'ana Allah bituli hayatihim fi atammi sihha wal afiyah wan na'ami minallahil wafiyah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, pejabat pemerintah Muspika Kecamatan Lawang, para tokoh masyarakat, para sesepuh, bini sepuh, hadirin wal hadirat, utamanya keluarga besar Pondok Pesantren Al-Muqarrabin, yang mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dirahmati dan diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sungguh luar biasa Pesantren Al-Muqarrabin yang melahirkan 35 hamilul Quran, huffazul Quran, yang tadi didoakan oleh Romo Yai Sangking Blitar. Ngapunten Yai dereng ngapal naminipun. Dari semangat dan ikhlasnya beliau berdoa sambil meneteskan air mata, dan mudah-mudahan doa yang didoakan beliau diijabahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengantarkan santri-santri khususnya yang dikhatami siang hari ini diberikan ilmu yang barokah manfaat, dijadikan anak-anak yang saleh dan salihah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Doa yang keluar dari guru yang ikhlas, yang melahirkan 35 para penghafal-penghafal Quran, para orang-orang yang dimuliakan dan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, seperti dalam sabdanya, asyrafu ummati hamalatul Quran. Paling mulia-mulianya umatku adalah mereka para penghafal-penghafal Al-Quran. Oleh karena itu kita doakan Bapak Ibu sekalian, mugi-mugi mawon para penghafal-penghafal Al-Quran yang baru dikhatami hari ini, mudah-mudahan mereka menjadi generasi-generasi Quran yang Qurani. Amin ya rabbal alamin. Doa daripada guru kita, sesepuh dan orang tua kita,
Al-Mukarram wal Muhtaram Romo Kiai Haji Ibrahim tadi mendoakan mudah-mudahan ilmu anak-anak kami semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang inilah tujuan daripada setiap para ulama, para ustadz, para kiai di dalam membimbing putra-putrinya. Harapan mereka cuman supaya mereka diberikan ilmu yang barokah dan manfaat. Imam Malik bin Anas mengatakan laisal ilmu bikathratihi innamal ilmu bibarakatihi. Ilmu itu bukan karena banyaknya, tapi ilmu itu adalah karena barokahnya. Sehingga benar sekali yang diharapkan oleh Romo Kiai tadi. Mudah-mudahan putra-putri yang dikhatami Al-Quran khususnya dan putra-putri kita semua yang hadir siang hari ini diberikan ilmu yang barokah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena apabila ilmu itu tidak barokah, maka ketika pulang ke rumah masyarakat sangat tidak membutuhkannya. Kalau ilmu itu tidak barokah, manfaat untuk dirinya tidak ada, apalagi manfaat untuk orang lain. Sehingga untuk mengantarkan anak-anak kita supaya ilmunya barokah, maka ada beberapa syarat yang harus kita penuhi. Yang pertama adalah dari anak-anak kita sendiri, santri-santri yang sudah dikhatami Al-Quran, atau santri-santri yang sudah keluar dari pondok pesantren Al-Mukarrabin. Saya ingatkan, kalau ilmu kalian kepingin barokah, jangan sekali-sekali mengatakan bahwa Kiai Ibrahim adalah dulu guru saya. Pakai kata-kata dulu, jangan. Ya, karena kalau kita katakan Kiai Ibrahim dulu guru saya, berarti dia menyebabkan ilmunya tidak akan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada seorang ulama besar. Seorang ulama besar yang bernama Asy-Syaikh Syamsuddin Ad-Dimyati. Diceritakan di dalam kitabnya Imam Asy-Sya'rani Tanbihul Mughtarrin. Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati itu, Pak, ulama yang luar biasa. Keberkahannya diperebutkan oleh seluruh masyarakat Mesir. Kalau beliau sudah keluar, semua orang berebut untuk bersalaman. Kalau beliau di rumah, semua orang ngalap keberkahan beliau. Kalau beliau keluar dan orang tidak bisa mendekati salaman dengan beliau, maaf, maka surben orang-orang itu dilepas, kemudian ditempelkan kepada Syekh Syamsuddin karena tidak bisa mendekat. Setelah ditempelkan, baru dicium karena sudah bisa nempel kepada Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati. Luar biasa beliau. Pejabat rata-rata datang ke rumah beliau untuk minta berkah. Bukan beliau yang datang ke rumah pejabat, kata Habib Soleh. Ya, pejabat yang datang ke rumah beliau untuk minta berkah, bukan berkah yang dimintakan dari pejabat. Enggak. Ya, subhanallah, hebat sekali. Kenceng dia. Lurus sekali beliau. Istiqamah beliau. Karena beliau memegang dawuhnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ulama umana'ullah fil ardi. Ulama itu adalah pemegang-pemegang amanat Allah di permukaan bumi. Malam yukhalitus sultan, selama mereka tidak keruntang-keruntung dengan para umar, para sultan. Faida khalatu faqad khanullah wa rasulah. Kalau mereka sudah keruntang-keruntung, maka mereka itu adalah orang yang khianat kepada Allah dan Rasulnya. Allahumma salli ala Muhammad. Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati luar biasa. Ketika beliau melakukan perjalanan, beliau naik kuda. Murid-muridnya berada di belakang beliau. Puluhan murid naik kuda di belakang beliau. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Dari kejauhan kelihatan seorang tua yang sudah buta. Kelihatan orang tua yang buta dari jauh ini. Syekh Syamsuddin Ad-Dimyati langsung turun dari kudanya. Karena si guru turun dari kuda, murid-murid semuanya mengikuti turun dari kudanya. Dan heran, kenapa guru saya Allamah
Orang alamahnya pada waktu itu kok turun dari kuda karena hanya melihat seorang tua yang buta. Dituntun kudanya sampai begitu nyampe kepada orang tua yang buta ini. Subhanallah, Syekh Samsuddin Ad-Dimyati alamah waktu itu, beliau pegang tangan orang tua yang buta dan dicium tangannya dengan penuh rasa takzim. Murid-murid yang rata-rata para ulama heran, kaget. Siapa si buta ini, orang tua yang buta ini? Kok sampai-sampainya guru mulia kita semua takdim kepada beliau. Setelah dicium dengan penuh takdim, beliau kemudian berjalan dan kudanya tidak dinaiki. Sesekali noleh ke belakang, orang tua yang buta itu masih ada, masih kelihatan. Beliau terus berjalan, noleh lagi, masih kelihatan, kudanya masih dituntun. Begitu noleh dan orang tua yang buta itu sudah tidak kelihatan, maka beliau naik di atas kudanya. Syukur akhlak, ini akhlak. Tapi siapa orang tua ini? Begitu nyampe di rumahnya, di majelis taklim beliau, si murid tentu bertanya-tanya, cuman mau tanya kepada Syekh tidak berani. Syekh langsung membuka kisah beliau. Saya tahu dan saya yakin kalian semua bingung, kalian semua heran kenapa saya takzim kepada orang tua yang sudah buta itu dan dituntun oleh anak kecil. Ketahuilah, orang tua yang buta itu, beliau mengatakan, huwa syaikhi yu'allimuni syai'an minal Qur'an wa ana shaghir. Huwa syaikhi, dia adalah guruku. Syekh Samsuddin yang alamah itu tidak mengatakan dia dulu guruku, tidak pakai dulu. Beliau tidak mengatakan dia itu mantan guru saya. Subhanallah, tambah mantan lagi. Tidak keluar dari mulut orang-orang yang mulia. Beliau mengatakan huwa syaikhi yu'allimuni syai'an minal Qur'an wa ana shaghir. Dia mengajarkan aku sedikit daripada ayat-ayat Al-Quran dan pada waktu itu aku masih kecil. Subhanallah, mengajarkan bagian-bagian ayat Al-Quran, dimuliakannya luar biasa. Apalagi yang mengantarkan panjenengan semua para hufadzul Quran menjadi para penghafal-penghafal Al-Quran, orang-orang yang dimuliakan dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita doakan Romo Kiai Haji Ibrahim diberikan sehat walafiat, diberikan panjang umur, semua hajat-hajat beliau diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hajat dunya bil maisarah wa hajat al akhirah bil maghfirah. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, kalau anak kita kepingin menjadi anak-anak penghafal Quran yang Qurani, penghafal Quran yang diberkahi oleh Allah, jangan putuskan hubungan antara orang tua dengan guru. Kenapa demikian? Karena nuwun sewu, akhir-akhir ini banyak wali santri yang kadang-kadang setelah mondokkan anaknya di pesantren sudah lepas. Malah nuwun sewu, kadang-kadang ini saya cerita di pesantren saya. Itu kadang-kadang wali santri itu kalau ngirim cukup ketemu dengan anaknya dan tidak kepingin ketemu dengan gurunya. Yeah. Itu di pesantren sana Pak, pesantren kami. Kalau pesantrennya Kiai Ibrahim, insya Allah ya podo ae kira-kira. Lo kadang-kadang minta berkah kepada gurunya tapi tidak pernah ketemu dengan gurunya. Malah santri-santri orang tuanya model-model seperti ini, jangan harap kalau anaknya diberikan keberhasilan oleh Allah. Kalau toh misalnya dia itu berhasil sampai hafal Quran karena kecerdasan si anak, tapi jangan harap anak sampean itu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya punya santri, subhanallah, dan ini ternyata tahun yang lalu saya diundang haflah di pondoknya ibunya Mutmainnah, temannya Kiai Ibrahim, untuk acara haflah. Saya sampaikan bahwa wali santri sekarang itu kadang-kadang justru hanya kenal kepada pengurus pondok.
Kadang-kadang ketika ngirim, cuma ngirim putranya, tidak sampai ketemu dengan kiainya. Karenanya Bu Mutmainnah waktu itu, loh, lah kok sami kali pondok kula yai katanya. Ya, jadi kalau diceritakan dengan pondoknya Al-Muqarrabin, insya Allah tidak beda jauh. Gitu. Nah ini apakah mengantarkan anak-anak kita akan berkah? Tidak mungkin. Ya, karena keberkahan itu ditentukan dengan hubungan seorang wali santri dengan guru. Ada seorang wali santri di pondok saya, Bapak Ibu. Kalau sudah ngirim ketemu anaknya selesai pulang, ketemu anaknya pulang, ketemu anaknya pulang. Ya, sampai nuwun sewu pada waktu itu yang dikenal cuma pengurus pondok sing biasa nangani keuangan. Dia papakan dengan saya. Begitu papakan dengan saya, dia tanya, "Kaji ngiten pundi Pak Kaji?" katanya. Oh, badhe melampah-melampah ten pondok. Sampean kaji ngiten pundi, Pak? Kula bari kepanggih kali Ustadz Wujud. Kebetulan Ustadz Wujud itu yang bagian kantor. Kula badhe kepanggih kali Ustadz Wujud. Panjenengan empun kepanggih kali Ustadz Wujud Pak Kaji. Oh, sampun. Ya. Saya cuman ketawa dalam hati saya. Kok lucu temen ana wali murid gak kenal karo kiai ini. Subhanallah. Kemudian yang demikian ini minta keberkahan. Ada wali santri yang ngirim tola-toleh. Saya berada di balik keri di depan rumah, ada kerinya, saya duduk di situ sambil mutola'ah baca kitab. Wali santri ini lewat manggil istrinya, Bu, ayo mlebu. Oh, ya ini mumpung gak ono katanya. Lah saya ada di balik keri, saya ketawa, gak ngerti wong iki. Lek aku iki wenang ningali gak wenang ditingali. Subhanallah. Kalau sudah orang tua model begini, apakah akan berharap anaknya akan berkah? Gak mungkin. Doa Romo Yai Ibrahim tadi, mudah-mudahan anak-anak kami semua yang khatam Quran diberkahi oleh Allah. Tapi kalau orang tuanya tidak nyambung sama sekali dengan Romo Yai, maka doa itu akan dihalangi oleh orang tuanya sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan doa daripada Romo Kiai Ibrahim untuk anak-anak putra-putrinya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih-lebih saat-saat sekarang yang akan menggoda anak-anak kita justru lebih lengkap. Anak-anak kita terkadang hafal Quran, tapi nuwun sewu, maaf akhlaknya kadang-kadang jauh daripada akhlak Quran. Ya. Kenapa? Sesuatu yang menggoda yang akan merusak anak-anak kita sekarang ini lengkap sekali, Pak. Mata yatimul bunyanu yauman tamamahu idza kunta tabnihi wa ghairuka yahdimu. Kapan bangunan ini bisa tegak berdiri? Kalau satu orang membangun dan yang lainnya menghancurkan. Fa'al furanin khalfahu harimun wahid. Liberal dan liberal itu bukan Islam. Muncul ramai di medsos. Mereka mengatakan bahwa Al-Quran ini bukan kitab suci. Kenapa? Karena yang membawa adalah Muhammad, manusia yang bukan manusia suci. Ini ramai. Ya, ramai. Bahkan muncul pula pendapat bahwa sambil ngomong agak setengah ngeremeng-ngeremeng, Nabi Muhammad itu belum tentu masuk surga. Subhanallah. Padahal pemegang kunci pintu surga itu adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Babal jannah fastaftihu fayaqul khazin man anta. Qala Muhammad, qala bika umirtu alla aftah li ahadin qablak. Saya datang ke pintu surga. Kemudian kepada malaikat penjaga pintu surga, siapa gerangan yang ketok pintu? Qala Muhammad. Coba tawaduknya Kanjeng Nabi. Rasulullah tidak mengatakan ana Rasulullah, ana Habibullah, ana Khalilullah, ana Sayyidu waladi Adam. Dah, tapi beliau mengatakan Muhammad. Saking tawaduknya Kanjeng Nabi, Muhammad. Apa kata malaikat penjaga pintu surga?
Bika umirtu alla aftaha li ahadin qablak. Aku diperintahkan oleh Allah untuk tidak membuka pintu ini sebelum engkau yang memasuki dulu. Al jannatu haramun 'alal anbiya qabli wa haramun 'alal umami qabla ummati. Surga diharamkan oleh Allah sebelum aku memasukinya, dan diharamkan oleh Allah untuk seluruh umat sebelum dimasuki oleh umatku. Mudah-mudahan kita semua termasuk orang-orang yang berdiri di belakang kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ya. Yang akan rusak kita saat ini lengkap sekali. Yang rusak wali santri. Ada satu ungkapan yang kadang-kadang salah dan salah kita dengarkan. Ketika anaknya di pondokno, kemudian orang tua yang lain mengatakan, salah apa anakmu kok mbok pondokno? Jadi koyo pondok itu tempatnya anak-anak sing salah tok. Padahal justru dengan anak-anak kita dididik di pesantren inilah, sebelum mereka diajari ilmu, mereka sudah diajari akhlak dulu. Tadi disampaikan oleh atas nama wali santri, akhlak, di mana dunia pendidikan saat ini menjerit karena karakter, pendidikan akhlak, pendidikan karakter yang sama sekali kosong di tengah-tengah pelajar-pelajar kita. Maka pendidikan akhlak dan yang mengembalikan anak-anak kita menjadi terangkat adalah pendidikan pesantren. Pendidikan pesantren. Sementara pendidikan-pendidikan yang lain akhlak dinomor sekiankan. Maka dunia pendidikan saat ini banyak yang menjerit karena akhlak daripada anak-anaknya. Di Madura ada seorang guru dibunuh oleh muridnya. Ada seorang guru dipukuli di Jawa Tengah oleh muridnya. Subhanallah, ini semua karena pendidikan akhlak yang kosong sama sekali. Sementara di dunia pesantren akhlak yang diutamakan. Makanya Imam Malik mengatakan, qaddimil adab alal ilm. Dahulukan akhlak sebelum anak kalian mendapatkan ilmu. Orang tua godaannya lengkap. Akhir-akhir ini subhanallah, yang rusak anak kita, yang rusak orang tuanya, yang rusak para ulamanya sekaligus lengkap saat ini. Ulama-ulamanya diacak-acak. Ulama-ulamanya dirusak. Kata seorang Yahudi internasional, kalau kamu mau merobohkan kayu, jangan pakai kapak, maka kayu itu tidak akan roboh. Kalau kamu mau merobohkan kayu, pakailah kayu. Artinya apa? Kapak tanpa kayu tidak bisa untuk motong. Coba sampean pakai kapak, jangan dikasih kayu kapaknya. Kapan ini pohon mau tumbang? Tidak tumbang-tumbang. Tapi coba sekarang kapak sampean kasih kayu. Robohkan ini kayu. Waktunya tidak lama kayu ini akan roboh. Begitu semboyan seorang Yahudi internasional. Artinya kalau kalian ingin merusak umat Islam, rusaklah pakai para ulamanya. Saat ini subhanallah, ulama-ulama kita diacak-acak. Ada yang ke sini, ada yang ke situ, ada yang ke sana, ada yang ke sini. Subhanallah, macam-macam. Lah kok yo maunya? Ya. Nah kalau sudah ulamanya diacak-acak dan ulamanya sudah dirusak, apa yang terjadi sekarang? Fasadur ra'iyati bifasadil umara. Kata Imam Ghazali, rusaknya para rakyat ini disebabkan karena rusaknya umara. Dan rusaknya umara itu disebabkan karena rusaknya para ulama. Ya. Ulama itu pengayom, ada di atas. Rasulullah SAW mengatakan qiwamud dunya bi arba'i khisal. Tegaknya dunia ini karena 4 faktor. Yang pertama, bi ilmil ulama. Yang nomor 1 itu ilmunya para ulama. Kemudian yang kedua, adlil umara, keadilan para umaroknya. Yang ketiga, sahail agniya, dermawannya orang-orang yang kaya. Dan yang terakhir, doaul fuqara, karena doanya orang-orang miskin. Kita ambil dari bawah. Orang-orang miskin
doanya mustajab. Innama tunsuruna wa turzaquna bidu'afaikum. Hanya saja kalian itu dimenangkan oleh Allah, diberikan lancar rezeki oleh Allah, itu karena doa-doanya orang-orang miskin yang ada di sekitar kalian. Bantu mereka oleh orang-orang yang kaya. Orang kaya tidak mau bantu, ditegakkan oleh orang-orang para umaroknya. Si kaya dinasehati oleh umarok. Wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitami. Ya. Yang kedua, didik anak-anak kalian untuk cinta kepada para dzurriyyatur rasul. Saya kemarin Sabtu malam Ahad yang lalu pengajian di Masjid Agung Bangil. Saya terangkan hadis ini karena memang akhir-akhir ini ada wacana dipisah-pisahkan, diacak-acak antara para ulama dan para habaib. Penutupan pengajian Aswaja Bangil, saya sebutkan, cintakan keluarga kalian, anak-anak kalian dengan 3 perkara. 1, hubbi nabiyyikum. Yang kedua, wa hubbi ahli baitihi. Pas saya bilang begini, langsung dicepret dan viral. Ya, saya bilang begini viral, saya bingung. Pas di YouTube tak buka, loh, kok ono foto ini? Kapan ini pengajian seperti ini ya? Saya penasaran Kiai Ibrahim. Waktu saya penasaran, tak setel itu YouTube-nya, tak buka. Subhanallah, oh waktu di Masjid Bangil, Masjid Agung saya pengajian, cintakan anak-anakmu kepada 3 perkara. 3 perkara itu, 1 cinta Nabi, 2 cinta para dzurriyyatur rasul. Oh iki sing dicepret iki rupane. Ya. Yang ketiga, dicepret dadakno. Lah, saya bingung. Oh, sing telu gak ono iku apa ngarai? Jadi yang 3 enggak dicepret saya. Didik anak-anakmu kepada 3 perkara. Hubbi nabiyyikum wa hubbi ahli baitihi, dan yang ketiga wa qiraatil Quran. Cintakan mereka untuk senantiasa senang membaca Al-Quran. Saya lihat tadi sudah mulai pagi. Saya lihat panjenengan sudah mulai panas, mulai tadi sudah panasan. Dan saya diundang oleh Kiai Ibrahim waktu ke rumah. Saya minta maaf beliau tidak ketemu saya karena saya ada kegiatan keluar. Saya tanya kepada santrinya yang ngutus ke rumah saya, kira-kira kula mau gawe jam pinten? Jam 09.00 paling lambat 06.30. Jadi saya tadi supir saya suruh kepuki, cepet salipiri, buat tenang sal oleh wis wong kate kajian oleh. Alhamdulillah nyampe sini 11:30 dan naik saya 11:30. Alhamdulillah. Ya. Subhanallah. Ini mencintakan anak kita kepada 3 perkara. Tapi doa yang paling berkenan dan berkesan bagi saya, doanya Romo Kiai dari Blitar atas nama wali santri tadi. Mendoakan anak-anaknya semua dan anak-anak yang dihatami. Dan tidak ketinggalan anak-anak orang-orang yang saat ini duduk di bawah terop ini. Mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solihah. Amin ya rabbal alamin. Sebagai penutup saya cuma kepingin cerita saja. Bahwa menjadikan anak-anak kita menjadi anak yang soleh tidak semudah membalik tangan kita. Perlu proses. Dan prosesnya itu panjang. Prosesnya itu panjang. Di dalam cerita, di dalam kitab Anisul Mu'minin min qasasis sholihin, kisah-kisah orang-orang yang soleh. Ada seorang pemuda, bapak ibu pulang dari pondok, lewat sawah. Di samping sawah ada air yang mengalir. Karena ada air yang mengalir, dia berjalan di samping air yang mengalir itu. Lek cara Jawane galengan. Subhanallah, di saat dia santai jalan, kok moro-moro wonten apel niku kentir, Pak. Apel kentir. Terus diambil. Dimakan. Dapat separuh. Dia mikir, pemuda ini bernama Sabit. Sinten, Pak? Sabit. Dimakan separuh. Setelah dimakan separuh, karena ini santri, akhlak yang dikedepankan, ilmu juga diutamakan. Dia mikir, ini apel bukan milik saya. Berarti ini belum jelas halal atau
haram. Ya, santri dulu itu kan Masya Allah jaga sekali, jangan sampai perutnya kemasukan haram. Man akalal haram asab jawarihuhu sya'am aba. Barang siapa yang kemasukan barang haram, mau tidak mau, anggota badannya akan enteng untuk dijak maksiat kepada Allah. Wa man akalal halal ata'a jawarihuhu sya'am aba. Dan barang siapa yang makan halal, anggota badannya enteng untuk diajak ibadah kepada Allah. Dia makan separuh, dia mikir, ini makanan ini belum tentu halalnya. Akhirnya dia cari Pak, dari mana jalannya air ini. Dicari, pas ketemu kebun, di sampingnya itu ada air yang mengalir ini. Oh, kira-kira apel ini jatuhnya dari kebun ini. Pemuda yang bernama Thabit ini kemudian masuk. Begitu masuk ke dalam, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Pak, saya tadi nemu apel kintir Pak. Terus saya makan separuh. Dan saya yakin ini belum jelas hal haramnya. Loh niki lek santri biyen Pak. Lek santri sakniki masih nyantol ndek uwite dijogok kali santri ini. Nggih. Napa dalile enak mawon lek santri saiki. Wong ilmu yai lho halal. Apa maneh? Ya. Lebih halal maneh lah gitu kan ya. Itu santri sekarang ya. Santri dulu enggak Pak. Ini belum jelas halal haramnya. Makanya saya minta halalnya datang panjenengan. Orang ini mengatakan, kulo mboten tumut enggak ada. Saya enggak ikut punya. Ini bukan milik saya ini cuma sekedar tukang kebun. Yang punya apel ini adalah Pak Haji Fulan, daerah sana, kira-kira sekian kilo dari sini. Ya sudah, karena takut kemasukan barang haram, dan kemudian barang haram itu nanti menyatu kepada dagingnya, darahnya. Kemudian ketika dia rumah tangga, maka yang dimasukkan adalah nutfah yang asalnya dari sesuatu yang haram berkelanjutan. Akhirnya dia datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji ya? Iya. Bapak yang punya kebun di kampung ini? Iya betul, di desa ini, benar. Pak, saya tadi pulang, jalan di galengan ada apel yang kintir. Ya, terus saya makan. Dapat separuh, saya mikir ini belum tentu halalnya. Saya minta halalnya dari panjenengan. Pak Haji ini orang pinter. Dia mikir, wah ini anak jujur ini. Ini anak soleh. Kalau nggak jujur, nggak mungkin minta halalnya apel sing kintir. Ya, wong apel nemplek dijokok gak jaluk halal nih. Apa manis sing kintir? Nggak mungkin. Dia langsung mengatakan, saya akan halalkan apel ini dengan catatan kamu harus menjaga di kebun saya selama 10 tahun. La ilaha illallah. Apel mek separuh. Kok ngonjogo 10 tahun. Ya sudah, yang penting halal. Sudah dia jaga. Dapat beberapa bulan, Pak Haji datang ke kebun. Sabit. Nggih, Pak. Coba carikan apel yang manis-manis, saya akan kedatangan tamu. Oh nggih, Pak. Diambilkan, Pak. Dikumpulkan bu apelnya. Sak keranjang diberikan kepada tuannya. Ketika tamu itu makan, subhanallah, pahitnya dan kecutnya, Masya Allah. Kalau pahit itu berarti si nom-nemen. Ini kecut. La haula wala quwata illa billah. Merah padam itu sih juragan. Dipanggilnya, Sabit, sini kamu. Bikin malu saya. Kenapa Pak Haji? Kamu saya suruh cari apel yang manis, tapi kamu justru nyogokan apel sing kecut-kecut. Katanya si Sabit, Pak, saya sama sampean kan disuruh jaga apel, gak disuruh nilai apel. Maka saya sekian bulan gak apel, saya gak tahu mana apel yang manis, mana apel yang kecut. Subhanallah, saking jujuri. Lek santri sekarang kan apal. Ya, seminggu sudah hatam sudah. Ini sing lagi, ini kecut, ini sing rodok enom. Waduh, apal, hatam sudah kalau santri sekarang. Ini santri dulu, Masya Allah. Pemilik apel ini tambah penasaran. Ini Masya Allah ini. Berbulan-bulan Joko apel tapi malah tidak ngerti mana apel yang manis, mana yang tidak. Ini jujur sekali. Dia tanya lagi, Pak, sudah halal apel yang separuh saya makan sekian bulan yang lalu? Belum, katanya. Subhanallah, si guru ngalalai sian. Terus gimana caranya supaya halal, Pak? Katanya,
Si juragan tadi, kamu saya halalkan harus mau kawin dengan anak perempuanku. Terus anak perempuanku yang harus engkau kawini, dan setelah engkau kawini aku halalkan apelnya. Satu, anak perempuan itu matanya buta. La haula wala quwata illa billah. Apel separuh tiga iwong pijet. Ya. Yang nomor dua, mulutnya bisu. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Yang nomor tiga, kupingnya budek cara Jawa nih. Astagfirullahaladzim. Yang ketiga, tangannya cekot dan kakinya buntung. Nanti kalau sudah ini selesai halal Pak, halal langsung. Pikirannya Sabin, ya wis gak apa-apa wis. Sing penting mari kopi itu tak talak lah wis dah. Pokoknya beli halal. Lek kondisi ini koyok ngene. Akad angkah tukar dijawab kobil itu. Sekarang kamu masuk di ruangan itu, di situ ada istimu. Dan sekarang apelnya sudah saya halalkan. Dia ketok pintunya, langsung dia buka. Pikirannya pemuda yang bernama Sabit ini, saya akan ucapkan Assalamualaikum. Kalau toh di dalamnya tidak ada, dia tidak dengar. Kuping budek tuli pisan, kemudian bisu lagi, tidak akan jawab. Yang jawab malaikat dan orang hamba-hamba Allah yang soleh di dalamnya. Dia buka pintunya, Assalamualaikum. Dibuka, ternyata dijawab dengan suara indah oleh seorang perempuan di dalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh, lah kok jawab? Berarti tidak bisu. Dan dia dengar, berarti tidak tuli. Ya, kemudian dijak salaman, loh, lah kok si api? Ya, ayu pisan. Kembali lagi, ini yang jujurnya Pak. Kembali lagi sama mertuanya. Pak, keliru Pak, keliru katanya. Ya. Lek sampean kan tuh ini alhamdulillah keliru kan ini. Loh tidak keliru Pak, keliru. Keliru apa? Katanya matanya buta, tidak buta. Cantik sekali. Dia bilang anak saya itu matanya buta. Anak perempuanku karena dia tidak pernah berbuat melihat maksiat. Allahumma sholli ala Muhammad. Mulutnya bisu, setiap hari khatam Quran. Setiap hari khatam Quran dia. Kemudian telinganya tuli, tidak pernah mendengarkan maksiat. Dia duduk di rumah, khatam Quran, duduk di rumah dia. Tangan kakinya cekot karena tidak pernah berbuat yang tidak baik. Ya, itulah anak saya. Dia bilang, Pak, sebetulnya pemuda seperti saya tidak pantas mendapatkan seorang istri seperti putih bapak. Tapi ini karena jujur ya. Lek awak itu kan hanu ngomong itu ya. Pak, sebetulnya tidak pantas ya hanu tok isiku ya. Kalau ini tidak memang jujur. Tapi ya apalagi daripada apelnya tidak halal, ya sudah. Perempuan itu bernama Ummul Khair, Ummul Barokat. Ummul Barokat. Pemuda tadi namanya Sabit. Dari bab yang jujur dan soleh. Ibu yang setiap hari khatam Quran. Oh cerita tembak lu ya. Mulai ditembak aku, waduh aku pro sing kono rupanya ya ndak ya. Ya dengan kebetulan dua ya. Dari bapak yang jujur soleh bernama Sabit. Dari ibu yang setiap hari khatam Quran dan solihah, lahirlah seorang bayi laki-laki yang bernama Nu'man. Nu'man bin Sabit, nama daripada Imam Abu Hanifah. Bapak ibunya orang yang soleh solihah. Lahirlah anak yang soleh, generasi yang soleh, guru daripada Imam Malik. Imam Malik gurunya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i gurunya Imam Ahmad bin Hanbal. Bahkan di dalam ilmu hadis silsilah zahabiyah, silsilah zahab, silsilah emas daripada sanad hadis. Maka ulama-ulama besar dilahirkan dari hamba-hamba Allah yang soleh dan solihah. Tadi Romo Yai dari Blitar dengan menangis mendoakan mudah-mudahan putra-putri kita semua menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Generasi-generasi Quran yang Qurani. Pesantren Al-Muqarrabin mudah-mudahan terus dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kiai Ibrahim diberikan sehat walafiat, panjang umur, dan mudah-mudahan pesantren ini terus akan makmur ila yaumil qiyamah. Seterusnya akan digantikan dengan generasi-generasi penerus-penerusnya sampai di hari kiamat. Pesantren ini akan diberikan kemakmuran oleh Allah Subhanahu wa taala.
dan mudah-mudahan kita semuanya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di penghujung bulan Rajab ini kita mohon keberkahan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Umur kita diberkahi oleh Allah, rezeki kita diberkahi oleh Allah, anak-anak kita diberkahi oleh Allah, keluarga kita diberkahi oleh Allah, kesehatan kita diberkahi oleh Allah, pesantren Al-Muqarrabin dan keluarga besarnya diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kenikmatan yang diberikan oleh Allah kepada kita mudah-mudahan dibarengi dengan keberkahan di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan mudah-mudahan kita semua dihantarkan oleh Allah bisa masuk pada bulan Ramadan dalam keadaan sehat walafiat, istiqomah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengantarkan kita semua menjadi orang yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Hadza ma aqulu lakum wallahul musta'an wa alaihi tulan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dihaturkan kepada Abuya Kiai Haji Nur Hasanuddin bin Abdul Latif. Semoga siraman rohani yang beliau sampaikan tadi mampu menumbuhkan benih-benih cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kelak mendapatkan syafaatnya di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sampailah kita pada paripurna acara, yakni doa penutup. Adapun doa akan dipimpin oleh Al-Mukarram Habib Soleh Al-Atos. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. ولك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في كل حين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم نستحفظك ونستودعك دياننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا كل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا يا رب وإياهم في كنافك وأمانك وعياذك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي وذي حسد من شر ذي كل شر إنك على كل شيء قدير. اللهم جملنا بالعافية والسلامة وحققنا بالتقوى والاستقامة وأعدنا من موجبات الندامة في الحال والمال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتبعة له ظاهرا باطنا في لطف العافية والسلامة برحمتك يا أرحم الراحمين. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسر أسرار الفاتحة. Terima kasih kami sampaikan. Hadirin yang berbahagia, dengan berakhirnya doa tadi maka berakhir pula seluruh rangkaian acara kita pada hari ini. Kami selaku pembawa acara, apabila dari awal hingga akhir terdapat kekhilafan baik perbuatan ataupun perkataan, kami sebagai insan yang biasa tak pernah luput dari salah dan khilaf, maka dari itu kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila kesalahan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diumumkan kepada seluruh khotimin Minador dan Bilhifdi untuk mengambil cenderamata di samping panggung sekarang juga. Kami ulangi lagi kepada para khotimin Bil Nadhor dan Bil Hifdi untuk mengambil cenderamata di samping panggung sekarang juga. Terima kasih.